Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang bagaimana logistik di SIM RS Hanza dan serta melakukan diskusi dengan 2 jurnal berbeda. Perkenalkan, nama saya Raisa Rafifah. Nama saya Jihan Fadila. Nama saya Bunga Zilana Mira. Nama saya Indira Tesanggini. Nama saya Putri Wayuni Tias. Nama saya Talia Wahila. Oke, nah pertama-tama kita akan mulai dari alur di SIM RS Hanza terkait dengan logistik. Gimana sih cara-caranya atau alur prosedurnya? Nah, akan dijelaskan oleh rekan kami. Aku mau jelasin bagian alur logistiknya. Jadi pas kita ngebuka SIM RS Hanza setelah login, nanti bentuk tampilannya bakal kayak gini. Di situ ada TCD atau penyakit, obat, alkes, obat penyakit, terus yang lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kita mau buat logistik, itu kita pencet yang obat atau alkes atau yang obat penyakit. Oh iya, boy. Terus habis itu kayak gimana tuh? Kalau misalkan ada obat yang masuk, Nah, kalau misalnya yang pertama itu, Bunga tolong geser ke yang farmasi. Nah, itu yang kalau yang farmasi itu, jadi ada beberapa modul gitu. Yang pertama ada pengelolaan resep elektroniknya, yang kedua ada penjualan dan penyerahan obat, terus ada peracikan atau produksi, mutasi atau inventory, yang terakhir ada laporan farmasi. Jadi kalau misalnya pengelolaan resep elektronik itu, biasanya tiap rumah sakit itu bakal punya formularium sendiri gitu. Jadi biasanya pengelolaan resep elektronik itu ada di maksudnya itu formularium rumah sakitnya itu kayak jenis obatnya apa, buat obat apa, terus vendornya, harganya gitu-gitu. Terus ada yang kedua penjualan dan penyerahan obat. Itu misalnya biasanya dia di farmasi itu kan mereka pasti ngejual obat gitu kan. Nah, itu dari penjualannya itu di kasirnya bakal ditulis misalnya penjualan hari ini ada berapa, yang terjual untuk obat apa aja, dan harganya juga berapa. Ada berapa gitu. Kayak gitu. Terus yang ketiga peracikan atau produksi. Yang keempat ada mutasi elektronik. Jadi setiap ada barang datang atau ada beberapa Dede kecilin Dede. di sistem itu sama kayak yang ada di stok abname. Jadi stok abname itu mastiin stok yang ada di sistem itu sama dengan stok yang ada di nyatanya. Terus kalau yang kelima laporan farmasi itu bisa tergantung dari laporan dari yang semua transaksinya itu kita bisa tahu laporan kayak laporan penjualan, laporan itu nanti tergantung sama rumah sakitnya. Rumah sakit. Terus kalau yang logistiknya itu kan ada perencanaan atau pengadaan. Jadi biasanya sih bakal diinput gitu kalau misalnya yang seksi logistik itu bakal mau ngadain perencanaan. Kira-kira mau beli apaan aja, dan vendornya di mana aja. Nah, terus setelah udah di approve, baru nanti ke pembelian order management.
Terus setelah pembelian berarti barangnya udah masuk kan. Itu nanti sama kayak tadi yang farmasi. Berarti Input nanti lagi gitu ya ke sistem. kalau ada barang masuk nanti diinput barangnya dari mana aja, dari vendor mana aja, jumlahnya berapa, dan pemakaian penyesuaian. Terus nanti ada laporan logistik juga. Kayak gitu. Oke. Berarti di SIM RS Kanza ini udah lengkap banget ya fitur-fiturnya. Iya, mempermudah. Oke, Siapa kita mau lanjut, stop guys? dulu. Nah, tadi kan udah nih alur logistik dari SIM RS Kanza. Habis ini kita mau bahas apa lagi nih? Kita mau ngebahas jurnal tentang apa? Pengelolaan manajemen logistik, analisis pengelolaan manajemen logistik obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. Oke. Berarti kita bakal ngebahas di jurnal itu ya. Nanti kita bahas satu-satu. Ya. Ya. Nih. Nah, jadi kesimpulannya dari jurnal ini itu berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan pertama dalam perencanaan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang dilaksanakan oleh kepala instalasi dan bagian manajemen pada kantor. Cara penentuan jenis obat dilakukan berdasarkan stok obat yang akan habis, obat yang paling dibutuhkan, pola penyakit yang ada, berdasarkan e-katalog, berdasarkan keputusan kepala instansi, berdasarkan permintaan, serta berdasarkan pada formularium nasional dan untuk penentuan jumlah kebutuhan obat, berdasarkan obat yang kosong, stok obat yang terakhir, berdasarkan sistem analisa ABC, pola penyakit, pemakaian periode lalu, dan berdasarkan permintaan dokter. Gitu. Ke pemesanan berarti dia obat lumayan lengkap juga ya. Jadi emang disesuaikan gitu ya, yang mau dibeli itu apa aja. Ya. Iya, berarti pencairan di RS ini bagus. Lumayan bagus. Yuk lanjut pemesanan obat. Siapa? Itu langsung ketiga aja. Langsung ke penyimpanan aja biar cepat. Kita cuma 15 menit tahu. Oh iya, kayak cukup deh. Tapi kayaknya tadi udah baca juga untuk pemesanannya itu kurang lebih sama sih. Yang penting pihak dari unitnya itu udah ngasih ke pihak apa tuh namanya kalau mesen obat gudang ya? Vendors. Ke pihak logistik. Terus nanti logistik yang nyampein yang beli dan segala macamnya gitu. Kurang lebih sama sih. Penyimpanan. Penyimpanannya juga tuh sama tuh kayak ada Vivo, Vevo. Udah gue ya baca. Ya. Ini Talia penyimpanannya. Nah, untuk penyimpanan rumah sakit ini sendiri, penyimpanan obat di gudang yang bertanggung jawab adalah kepala gudangnya dan staf gudang. Penyimpanan obat di gudang dilakukan dengan cara memisahkan obat berdasarkan sumber dan jenisnya, suhu kamar, serta model penyimpanannya menggunakan sistem FIFO atau first in, first out. Terus FIFO, first expire, first out, dan sesuai adat. Penataan obat di lemari berdasarkan alfabetik, dipisahkan berdasarkan jenisnya dan menggunakan metode FIFO-FEFO. Penyimpanan obat selalu disertai dengan kartu stok. Pencatatan keluar masuknya obat di gudang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab gudang, yaitu penanggung jawab gudang BPJS, rutin, dan bea cukai rokok, dan bagian administrasi gudang. Tuh, jadi nanti obatnya tuh pokoknya di penyimpanan itu harus benar-benar deh dipisah-pisahin berdasarkan ini gitu. Terus dia juga masih pakai kartu stok gitu ya? Iya. Di RS ini masih pakai kartu stok. Kartu stok.
Oh, berarti nggak semuanya langsung dimasukin ke SIM RS gitu ya? Ya, Iya. ya berarti menurut ya kayaknya dia juga belum semuanya di input gitu loh, karena dia masih pakai kartu stok kan. Jadi kayak masih manual gitu nggak sih? Tapi mungkin dari kartu stok itu juga bisa buat ngecek ke SIM RS kali ya, Mungkin. di database. Nggak dijelasin. Beda kan diskusi ya. Semua kemungkinan. Terus terakhir tuh ada penghapusan obat. Penghapusan obat di instalasi farmasi RSUD Lantoda yang Pasewang ini dilakuinnya itu setahun terakhir belum pernah dilakukan. Untuk sementara obat-obatan yang expired disimpan di gudang secara terpisah. Walah, gitu. Oh, berarti nggak ada pemusnahan gitu ya kalau obat udah Iya, dia belum pernah setahun terakhir belum pernah. Masih disimpan. Berarti ini kayak masih lebih tradisional gitu. Iya, Masih. soalnya mereka juga masih disimpan di gudang secara terpisah. Iya. Terus kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Berarti kesimpulannya kurang lebih di RS ini sebenarnya udah bagus ya, tadi kayak Vivo, dia udah nerapin Vivo, Vevo, dan Vivo juga ya nggak sih? Penyimpanannya udah baik, maksudnya bener-bener dipisah-pisahin. Nih, sarannya tuh di sini si RSUD Lantoda yang Pasewang ini harus dibentuk tim perencanaan dalam pengadaan. Terus dia harus menjamin ketersediaan obat pada penyalur atau distributor dan mengantisipasi kekosongan obat dengan menyediakan buffer stok, penghapusan obat juga sebaiknya mengikuti prosedur yang ada pada SPO RSUD Lantoda yang Pasewang. Iya, ya. Terus apa nih? Penyimpanan yang rusak atau kadaluarsa ditumpuk bersama di tempat yang aman dan membuat flowchart untuk manajemen logistik yang nantinya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen logistik obat. Oke. Oke. Terus yang di jurnal kedua kayak gimana? Nih, itu berdasarkan jurnal. Jihan. Berdasarkan jurnal Bim. Gimana ya saudara Jihan, Bim? Jadi manajemen pengelolaan obat-obatan di instalasi farmasi Rumah Sakit Banda Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi. Oh. Terus? Oh, jadi ini lebih ke bencana gitu ya? Iya, betul. Karena di Aceh beberapa kali juga rawan gitu nggak sih? Iya. Oh ya. Rawan bencana. Nih, penelitiannya. Terus kita di sini membandingkan rumah sakit A dengan rumah sakit B. Kalau di rumah sakit A itu seleksinya ada formularium nasional atau Fornas sama formularium rumah sakit yaitu Forkit dan e-katalog. Kalau di rumah sakit B seleksinya itu dari formularium nasional Formas, formularium rumah sakit atau Forkit dan e-katalog. Kalau perencanaannya dilakukan oleh KFT dan IFRS, perencanaan obat disesuaikan dengan panduan pemakaian obat pada periode sebelumnya. Perencanaan obat dilebihkan 10% untuk buffer stok. Kalau di rumah sakit B, dilakukan KFT dan IFRS, perencanaan obat disesuaikan dengan panduan pemakaian obat pada periode sebelumnya. Perencanaan obat dilebihkan 25% untuk buffer stok. Lebih banyak. Berarti ini tuh 3 rumah sakit yang berbeda di Aceh berarti ya mereka. Iya. Kalau yang seleksi rumah sakit A sama rumah sakit B kurang lebih sama ya. Cuma rumah sakit C-nya bedanya tuh dia dia nggak formularium rumah sakit. Iya, dia langsung Fornas sama e-katalog. Formularium nasional sama e-katalog. Kita lanjut. Tadi ke perencanaan udah. Sekarang pengadaan. Kalau di perencanaan tuh ada perbedaan jumlahnya aja ya? Iya, buffer stoknya beda. Itu 10%. Kalau di pengadaannya
Turunin dikit bunga. Oke. Yang kok quit? Di Yan, pengadaannya itu kalau di rumah sakit A, dia e-purchasing-nya berdasarkan e-katalog. Obat non e-katalog pengadaannya dilakukan langsung oleh kepala IFRS kepada distributor. Nah, anggaran pengadaannya itu per tahun ya di rumah sakit A 70 sampai 80 miliar. Kalau di rumah sakit B dia juga e-purchasing berdasarkan e-katalog. Kalau untuk online. Nah, kalau non e-katalognya dia juga sama sih kurang lebih oleh kepala Sama-sama IFRS. kepala IFRS. Artinya, rumah sakit B ini anggaran pengadaan per tahunnya 12 miliar. Berarti lebih kecil lah ya daripada rumah sakit A. Iya. Rumah sakit C dia sama e-katalognya purchasing-nya berdasarkan e-katalog dan non-katalog. Kalau non-katalog itu dilakukan oleh kepala IFRS kepada distributor sama sih, cuma dia anggaran pendanaannya lebih kecil banget 5 miliar per tahun. perbedaannya jauh ya. Iya. Iya. Yang A gede banget. Apalagi yang dari yang A ke B. Gedenya jauh. Iya. Berarti kalau kayak gitu bisa peminatnya juga sedikit nggak sih berarti? Karena anggaran per tahunnya atau kayak emang karena banyak obat yang nggak dibeli mungkin? Oh, atau enggak perbedaan dari RSUD-nya atau mungkin itu RS Permintaan swasta. obatnya lebih banyak. Ya. Putri, penyimpanan Gimana, Put? Oh ya, di sini ada perbedaan penyimpanan rumah sakit A, B, dan C. Kalau rumah sakit A itu ditempatkan di penyimpanannya ditempatkan di gudang farmasi dengan sistem penyimpanan. Sistem penyimpanannya itu menggunakan SIM RS berdasarkan alfabetis, farmakologis, bentuk sediaan, tipe, VEPO. Terus yang rumah sakit B sama ditempatkan di gedung dengan sistem penyimpanan menggunakan SIM RS obat berdasarkan alfabetis, bentuk sediaan, tipe, VEPO. Terus di rumah sakit C juga sama sih, penyimpanan manual, penyusunan obat berdasarkan alfabetis, bentuk sediaan, tipe VEPO juga. Itu kayak nggak ada beda gitu. Tapi kalau di rumah sakit C dia masih manual karena di rumah sakit A sama B dia SIM RS. Udah ada SIM RS-nya. Juga nggak ada yang farmakologisnya juga ya? Emang iya? Oh iya, Oh iya. Jadi yang paling lengkap itu sistem penyusunannya tuh yang A ya. Iya. Kayaknya rumah sakit A tuh kayak di atas jurnalnya kayaknya dijelasin nggak sih kayak rumah sakit A tuh kayaknya emang rumah sakit yang akreditasinya Bagus itu ya. Lebih bagus dibanding rumah sakit yang dan fasilitasnya juga kayaknya lebih Lengkap. Memadai. Ada lagi ya? Tadi pendistribusiannya kurang lebih. Untuk pendistribusiannya tuh gimana tuh? Baca nih. Bisa lagi nggak? Saya mau jelasin guys. Tapi di sini di rumah sakit C dia belum pernah mendistribusikan untuk korban bencana sih. Iya. iya Yang yang kalau sesuai bencana itu yang rumah sakit A sama B ya. C belum. Iya. yang rumah sakit A sama B kurang lebih sama ya. Cuma bedanya kalau rumah sakit B itu dia berdasarkan kebutuhan obat sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Sama sih, iya benar. Sama sih sama A. Nah, Iya sama-sama. lanjut ke pengawasan kali ya. Ya, berarti kita ya kurang lebih sama lah ya untuk pendistribusi. Pengawasan kayaknya sama juga. Beda. Sama.
Beda beda. Sama sama semua ya? Sama Sama. Jadi 3 sama kolnya. rumah sakit. Berarti dia sama karena ada kartu stok, stok of Iya. name. Nih kesimpulannya nih. Jadi kalau buat pengawasan standarnya sama ya kira-kira Sama. mereka berarti. Ya. Udah sesuai dengan SOP di rumah sakit itu. Nah, berarti tuh kesimpulannya yang di rumah sakit C yang belum tadi menggunakan forkit formularium rumah sakit disebabkan karena SDM yang belum cukup sehingga forkitnya belum dibentuk. Ya, kendalanya. Terus? Oh, karena rumah sakit C ini merupakan rumah sakit khusus dan tenaga kesehatan serta kefarmasian juga masih minim jumlahnya. Jadi dia belum menggunakan si itu tadi. Iya, karena dia rumah sakit khusus juga, tapi tenaga kesehatannya juga masih minim. Jadi dia emang kekurangan sumber daya manusia. Iya, ya. Terus rumah sakit C belum efektif dikarenakan belum terbentuknya forkit dan KFT, sehingga perencanaan obat hanya berpedoman pada pemakaian periode yang lalu. Berarti kurang lebih dia kayak ngikutin tahun lalu gitu lah ya. Dia nggak punya, apa tuh namanya, untuk perencanaan tahun depan itu. Kayak gitu deh. Terus pada tahap penyimpanan obatnya, rumah sakit A dan B sudah menggunakan sistem online seperti SIM-RS untuk mempermudah pengendalian obat. Sedangkan pada rumah sakit C masih menggunakan sistem manual. Nah, iya benar. Iya, gitu. Karena anggaran yang tersedia untuk membuat SIM-RS. Nah, iya. Oh, itu rumah sakit C belum pernah melakukan penanganan terhadap korban bencana karena rumah sakit C merupakan rumah sakit khusus yang belum lengkap sarana dan prasarananya. Oh, Jadi itu. dia belum bisa menyediakan. Karena itu belum lengkap ya. Gitu, berarti rumah sakit C emang belum memadai. Berarti nggak semua rumah sakit di Jakarta masukin ke bisa ngegunain SIM-RS gitu ya? Iya dong. Bener. Belum semua punya nggak sih? Iya. Belum buat. Iya, karena itu tadi. Karena keterbatasan juga nggak sih? Tapi sebenarnya mungkin semua rumah sakit bisa, tapi kayak Sumber daya manusianya kali. iya benar. Sama yang disebutin tadi juga oleh anggaran yang belum tersedia, jadi si rumah sakitnya belum bisa membuat SIM-RS-nya. Belum lengkap lah. Karena dia juga kan sumber dayanya juga masih kurang, terus mungkin juga lokasi. Mungkin itu routernya juga kurang buat input data. Benar. Ya. Teknologinya juga mungkin kurang kan di Aceh kan nggak semuanya. Maksudnya udah semuanya ada, tapi kan maksudnya belum secanggih mungkin. Mungkin ada yang masih belum canggih. Iya, bisa. Atau promosi rumah sakit itu gitu nggak sih? Habis itu apa? Oke. Tadi kita udah ngejelasin alur SIM-RS Kanza, tentang logistiknya, gimana cara kita menggunakan SIM-RS Kanza. Terus kita udah ngebandingin 2 jurnal juga. Jadi kesimpulannya, ternyata kita masih nemuin rumah sakit yang memakai SIM-RS. Terus masih manual. Jadi emang ternyata belum semua rumah sakit punya si SIM-RS ini. Ya mungkin harusnya pemerintah daerahnya lebih itu lagi ya terhadap SIM-RS. Iya benar. Gitu ya. Untuk mempermudah rumah sakitnya juga. Iya betul. Terus apa lagi guys kesimpulannya?
jurnal 1 dibandingin masih sama jurnal 2. Iya. Tadi yang dari jurnal 1 kita nemuin tadi mau ngomong apa ya? Kalau jurnal 1 itu mirip kayak rumah sakit kayak gitu ya. Dia tuh masih belum terlalu banyak, kayaknya sih belum terlalu banyak sumber dayanya dan juga belum menggunakan SIM RS juga. Kurang lebih beberapa itunya juga masih manual. Iya, karena tadi di sumber apa? Penyimpanannya juga masih Iya, ada kayak manual gitu ya nggak sih di jurnal 1. Penghapusan obatnya juga belum sesuai prosedur juga. Kalau di jurnal 2 kan tadi dia ngebandingin 3 rumah sakit gitu kan. Jadi ada rumah sakit yang udah nerapin. Iya, ada rumah sakit yang A, tipe-tipe rumah sakit gitu kayak kelas A, akreditasi yang udah. Iya, kayak gitu kalau di jurnal kedua. Jadi kayak ternyata dalam satu daerah masih ada rumah sakit yang belum nerapin hal-hal yang sama kayak gitu. Oke. Segitu aja. Gitu aja. Iya. Segitu aja diskusi kita. Dan bisa dimengerti. Closing. Saya Bunga pamit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Unyil, Dia tiga Bella pamit. Iya, masih kali aneh. Iya apa? Heidi.